Bab 1, saya meninggal 800 tahun yang lalu. Di jantung benua negara bagian tengah, di atas gunung Parasilahi, berdiri sebuah kompleks istana yang megah dan mewah. Kompleks istana yang luas ini sangat sunyi senyap. Setelah berdiri sunyi selama 800 tahun, suasananya sama menakutkannya dengan aula dunia bawah. Diukir di pintu batu giok putih dengan guratan besi dan kait perak ada 3 karakter besar. Makam Shen. Memang, ini bukanlah istana kaisar, melainkan makam megah. Di benua kayu ajo, sudah menjadi kebiasaan untuk membangun makam yang rumit untuk almarhum perkasa atau kaisar, dengan kemegahan dan skala makam yang seringkali mencerminkan status penghuninya. Makam khusus ini terlalu besar. Istana-istana di atas tanah saja sudah cukup untuk membuat takjub dan terkejut, tetapi di bawahnya terdapat seluruh kota kekaisaran. Kota bawah tanah ini memiliki segalanya mulai dari bagian dalam kota, bagian luar kota, aula dalam, aula samping, dan aula utama, hingga 4 tembok di sekelilingnya dan 8 gerbang besar, yang terbentang lebih dari 1000 mil. Siapakah orang ini, yang berhak mendapat kehormatan luar biasa ini bahkan dalam kematian? Pada saat itu, tim penjarah makam, semuanya kultivator, telah berhasil menyusup ke pinggiran istana kekaisaran bawah tanah, dan dengan hati-hati masuk lebih dalam. Jang Tua, kita sudah berada di dalam selama 3 hari sekarang. Berapa lama lagi sampai kita mencapai aula utama? Tanya seorang pria paruh baya dengan pakaian mewah. Matanya menyala-nyala karena antisipasi saat dia mengamati sekeliling yang mewah. Saya sangat ingin melihat harta karun di dalam istana ini. Menurutmu jebakan dan formasi di makam Shen hanya untuk pamer? Ini adalah ciptaan asli dari seorang petapa agung. Jang Tua menegur dengan tajam. Izinkan saya memperingatkan Anda semua, jangan melakukan tindakan gegabah. Bahkan jika itu memakan waktu 1 tahun penuh, kita tidak boleh membiarkan sedikit pun ketidaksabaran. 1 kesalahan saja, dan tidak ada dari kita yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Tim terdiam, dicekam ketakutan yang mengerikan, dan wajah pria paruh baya itu semakin gelap. Namun, tidak ada yang berani angkat bicara. Penatua adalah satu-satunya master formasi semi mahir di tengah-tengah mereka. Tanpa dia, mereka semua pasti binasa di kuburan tanpa matahari ini. Dan mereka semua tahu bahwa kata-kata Jang Tua tidak berlebihan. Makam megah ini, yang dikenal sebagai makam Shen, telah berdiri selama 800 tahun. Kultivator mana di negeri ini yang tidak menginginkan gunungan emas dan perak yang dikabarkan ada di dalamnya? Namun, selama berabad-abad ini, adakah yang berhasil menghilangkan satu batu bata atau ubin pun? Mayoritas dari mereka yang berani menjarah makam tersebut berakhir sebagai penghuni tetap, dikuburkan bersama Tuan di tempat ini. Banyak makhluk tangguh menemui ajalnya di sini, dan banyak legenda terkubur di dalam tembok ini. Dan tetap saja, makam Shen tetap teguh. Bagaimana mungkin Jang Tua tidak melanjutkan dengan sangat hati-hati? Tapi saat Jang Tua dengan hati-hati memimpin timnya lebih dalam, nafas samar tiba-tiba bergema dari aula tengah makam. Ding dong, murid terakhir tuan rumah telah berhasil naik ke tahap petapa agung. Sistem supermentor sekarang diaktifkan kembali. Mengikuti suara mekanis wanita, tubuh yang telah terbaring di peti mati selama 800 tahun tiba-tiba membuka matanya. Cahaya cemerlang muncul dari mata yang terbangun itu. Apakah aku telah dibangkitkan? Shen Jun, yang baru bangun tidur, jelas-jelas kebingungan. Ya, inangnya telah meninggal selama 800 tahun. Jawab sistem. 800 tahun! Shen Jun terkejut sesaat, lalu hampir melompat dari peti matinya. 800 tahun! Aku sudah mati selama 800 tahun! Di dalam peti mati, Shen Jun dengan marah menghentakkan kakinya. Dasar sistem terkutuk, kamu benar-benar mempermainkanku, bukan? Mati selama 800 tahun penuh. Agak aneh bagi seorang lelaki tua, rambutnya memutih dan wajahnya berkerut seiring bertambahnya usia.
menyebut dirinya sebagai tuan muda. Pria ini, Shen Jun, adalah seorang transmigran dengan keunikan dia datang dengan sebuah sistem. Tetapi ketika dia siap untuk membuat jejaknya di dunia kultivasi, dia menemukan tidak hanya kurangnya bakat untuk berkultivasi, tetapi juga bahwa sistem yang menyertainya adalah sistem guru maha tinggi yang dirancang untuk mengajar orang lain, bukan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Shen Jun hampir tercekik oleh rasa frustrasinya. Meskipun mengalami kemunduran, Shen Jun menemukan jalan yang dapat membawanya menuju keabadian. Kuncinya adalah menerima murid. Dengan menerima 81 murid dan mengasuh masing-masing murid hingga mencapai tahap petapa agung, dia dapat memicu program pengubah nasib yang menantang surga dan membalikan peruntungannya. Dengan tujuan yang jelas, Shen Jun tidak membuang waktu. Dia melintasi benua kayu ajo, mengumpulkan murid-murid, dan mengabdikan dirinya pada memberi mereka instruksi dan dengan sepenuh hati membantu mereka dalam mengejar Dao. Bahkan dengan bantuan sistem, Shen Jun menghabiskan 2 siklus 60 tahun penuh untuk mengumpulkan 81 murid. Dengan jumlah murid yang diperlukan akhirnya tercapai, masa hidup Shen Jun sendiri hampir berakhir. Mencapai status 81 orang suci agung adalah tugas yang sulit. Meskipun ada bantuan sistem dan bakat tak tertandingi dari setiap murid, Shen Jun tidak dapat memenuhi tujuannya sebelum masa hidupnya habis. Dia tidak punya pilihan selain menerima penyesalannya dan memasuki peristirahatan abadi di istana bawah tanah. Seperti yang diingat oleh Shen Jun, suara sistem terdengar sekali lagi. Selamat, tuan rumah. Semua muridmu telah mencapai Dao Agung dan naik ke tahap petapa agung. Kamu telah memenuhi sumpah Dao Agung, dan kegembiraan muncul di mata Shen Jun, jantungnya berdebar kencang. Dia telah menunggu lebih dari 1 abad untuk momen ini. Tidak pernah membayangkan dia akan mengalami transformasi yang menantang surga di dalam makamnya. Tunggu, ada yang tidak beres. Shen Jun tiba-tiba menyadari. Aku sudah menghitungnya, karena masing-masing muridku adalah seorang yang berbakat dan aku, guru super mereka yang memiliki sebuah sistem, tahap petapa agung, tidak peduli seberapa menantangnya, harusnya dapat dicapai dengan kultivasi yang serius dalam 2 hingga 300 tahun. Tapi aku sudah tertidur selama 800 tahun. Semakin Shen Jun merenung, semakin ada sesuatu yang tampak salah, dan dia menjadi semakin marah. Dia berteriak. Bajingan mana yang bermalas-malasan hingga memaksaku tertidur selama 800 tahun? Hah? Pasti anak itu Wang Hao yang selalu disibukkan dengan romansa daripada kemajuan. Atau mungkin Wen Qing yang dengan sia-sia bersolek dan membolos kelasku setiap hari. Sistem, beritahu aku sekarang, orang bodoh mana yang membutuhkan 800 tahun penuh untuk menjadi orang suci? Shen Jun sangat marah, janggutnya bergetar karena marah. Aku bersumpah, aku akan menyamak kulit mereka. Sistem tetap diam. Shen Jun kehilangan kata-kata, diingatkan sekali lagi bahwa sistem yang buruk tidak pernah benar-benar berpihak padanya. Tidak masalah, kata Shen Jun sambil melambaikan tangannya dengan acuh. Jika harus, aku akan mencari mereka satu persatu. Lalu, orang-orang bodoh itu bisa menikmati kursi barisan depan untuk menyaksikan tontonan itu. Hahaha! Pemikiran bahwa dirinya binasa hingga 800 tahun masih membuatnya marah. Ding dong! Peringatan sistem berbunyi sekali lagi. Program perubahan nasib akan segera dimulai. Mohon persiapkan diri Anda, tuan rumah. Shen Jun, yang telah menunggu momen ini selama 800 tahun, menjadi waspada. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya dan menempatkan dirinya di dalam peti mati. Tubuhnya sejajar seolah kelima hatinya menghadap ke langit. Pada saat yang sama, suasana di atas makam Shen telah mengalami perubahan yang dramatis. Pusaran raksasa muncul di atas, mengeluarkan hisapan kuat yang menghabiskan semua energi spiritual dari jarak ratusan mil di sekitarnya. Langit tiba-tiba diselimuti awan yang tidak menyenangkan, dengan kilat menyambar dan guntur menggelegar di dalamnya. Semburan energi spiritual berputar-putar di pusaran,
siap mengalir turun kapan saja. Beruntung makam Shen begitu luas dan dibangun jauh dari pemukiman. Jika tidak, peristiwa langit yang menakutkan seperti itu pasti akan menarik perhatian banyak faksi kuat. BOOM. Penumpukan energi mencapai klimaksnya. Semburan kekuatan spiritual yang agung dan murni menghantam dengan dahsyat, dengan mudah menembus ratusan meter bumi membanjiri Shenjun, membersihkan dan merevitalisasi setiap inci keberadaannya. Rambutnya, yang tadinya putih, kembali ke rona hitam berkilau, dan kulitnya menjadi lembut dan kenyal. Dalam sekejap, Shenjun secara ajaib kembali ke penampilan seorang pemuda tampan, tidak lebih dari 17 atau 18 tahun. Menggembirakan. Shenjun menerima anugerah yang sudah lama tertunda itu dengan seluruh keberadaannya. Dia kini mengeluarkan erangan kenikmatan belaka. Bab 2, seseorang datang mencuri makamku. Sementara Shenjun dengan sepenuh hati menerima peramajaan energi spiritual, tim perampok makam telah menembus bagian luar kota dan menemukan penghalang pertama pertahanan bagian dalam kota. Zhang Tua, seorang master formasi setengah suci yang dihormati, dengan cermat membongkar formasi tersebut sementara 4 anggota timnya yang lain tetap berada di belakang, mengamati dari jarak yang aman. Tiba-tiba, seluruh makam bergetar hebat dengan batu-batu berjatuhan dari atas. Kemudian, angin kencang yang tak bernama melanda, menghapus energi spiritual yang tadinya berlimpah dalam sekejap. Zhang Tua! Pria parubaya berpakaian elegan itu berteriak. Apa yang terjadi? Zhang Tua, yang ketakutan, terjatuh ke tanah dan tergagap. Formasinya sudah terbuka? Dia sendiri hampir tidak bisa mempercayainya. Kompleksitas formasinya jauh melebihi ekspektasinya. Setelah seharian belajar, dia bahkan belum menyentuh permukaannya. Dan sekarang kuncinya terbuka begitu saja? Hahaha, Zhang Tua benar-benar memenuhi reputasinya sebagai master formasi teratas di kota Bulu Langit. Gelarnya pantas didapatkan. Pria parubaya itu sangat gembira, bergegas untuk memujinya. Dengan tuan seperti Zhang Tua di pihak kita, harta karun makam Shen jadi milik kita. Hahaha. Zhang Tua terdiam sesaat. Dia sangat sadar bahwa hilangnya formasi tersebut tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bahkan belum menemukan titik awal sepanjang hari. Pembatasan tersebut lenyap hanya karena angin kencang misterius tadi yang telah menghilangkan semua energi spiritual. Tanpa sumber tenaganya, formasi itu pasti akan runtuh. Terlepas dari kegelisahannya, fakta bahwa formasi tersebut telah dinonaktifkan adalah suatu keberuntungan. Prioritasnya sekarang adalah maju dengan cepat. Jika formasi tersebut mendapatkan kembali kekuatannya nanti, itu bisa berakibat fatal. Dengan mengingat hal ini, Zhang Tua buru-buru bangkit dan memimpin tim lebih jauh ke kedalaman. Selanjutnya, formasi dan batasan yang dulunya rumit dan tangguh tampak hampir seperti ilusi, mudah dihilangkan hanya dengan gerakan belaka. Dalam satu hari, mereka berdiri di depan istana emas megah di jantung kota kekaisaran. Zhang Tua, aku tidak pernah membayangkan kita bisa melakukannya secepat ini. Bukankah kita sudah diberitahu bahwa ini akan memakan waktu setidaknya 3-5 bulan? Pria paruh baya itu menatap ke arah pintu yang megah, menelan ludah. Aku benar-benar kagum padamu. Baru-baru ini, aku sedang dalam kondisi yang baik, itu saja. Kamu terlalu baik. Zhang Tua agak malu saat ini. Sejak badai berlalu, mantra dan formasi pelindung di sepanjang jalan menjadi sangat lemah, seolah-olah hembusan nafas saja bisa menghamburkan mereka. Bagaimana mungkin makam Shen yang biasanya bisa merenggut nyawa begitu banyak orang yang tangguh kini selemah ini? Cerita dan rumor tersebut membuat Zhang Tua berhati-hati. Aku sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Semua penghalang dan formasi pelindung di sekitar aula utama telah dibongkar. Namun, tempat ini masih penuh dengan bahaya. Kalian semua sebaiknya melanjutkan dengan hati-hati. Pria paruh baya itu mengangguk penuh semangat, matanya dipenuhi keserakahan. Tenang saja, Zhang Tua. Tenang saja sekarang.
Kami berempat bersaudara akan mengambilnya dari sini. Dia tidak sendirian dalam antisipasinya. Semua orang sangat ingin mengetahui wajah sebenarnya dari harta karun dongeng ini. Ini adalah makam Shen, tempat peristirahatan terakhir Raja Iblis legendaris. Raja Iblis yang terbaring abadi di sini diselimuti misteri. Tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatannya, asal-muasal penguasaannya, atau bahkan identitas aslinya. Dan mengenai siapa yang membangun makam megah ini, itu juga masih menjadi rahasia. Namun ada satu hal yang tidak diragukan lagi. Harta karun di dalam makam ini cukup untuk membuat orang bijak terhebat sekalipun menjadi gila. Mendekati gerbang emas dengan wajah muram, pria paruh baya itu menarik napas dalam-dalam, menenangkan saraf dan kegembiraannya sebelum menekankan tangannya dengan kuat ke pintu. Membuka! Dengan teriakan pelan dari pria itu, pintu besar itu, yang tertutup selama 800 tahun, mulai berderit terbuka. Saat melihat sekilas bagian dalam aula, semua orang terpesona sejenak. Bukan karena mereka tidak terbiasa dengan keagungan. Hanya saja mereka belum pernah menyaksikan kemewahan sebesar ini. Tidak ada istana kerajaan di bumi yang bisa membanggakan perhiasan mewah seperti itu. Mutiara bercahaya yang tak ternilai harganya menghiasi setiap sudut dan celah aula, yang meskipun berada di bawah tanah dan berusia 8 abad, masih terang benderang seolah-olah saat itu tengah hari. Dan 6 pilar raksasa yang menopang aula, masing-masing ditempa dari emas merah, sudah cukup untuk memicu pertempuran berdarah di antara yang terkuat. Namun di sini, pilar-pilar tersebut hanya berfungsi sebagai bahan bangunan. Selain itu, ada barang-barang seperti mansa yang ditenun dari sutra es jangkrik, cangkir anggur yang diukir dari batu permata tanpa cacat, dan rak yang dibuat dari kayu kesengsaraan guntur. Jang Tua dan 4 orang lainnya membutuhkan waktu 7 menit penuh untuk menghilangkan keheranan mereka. Besar, kakak! Yang bungsu dari 5 half saint berhasil berkata, matanya bersinar karena kegembiraan. Kita akan menjadi kaya! Dengan semua materi surgawi dan harta karun duniawi ini, kita bersaudara dapat mencapai peringkat petapa agung dalam waktu 1 dekade. Dan peti mati itu, ya ampun, ini terbuat dari kayu kunlun. Semuanya adalah kayu kunlun. Pria parubaya dengan pakaian bagus terengah-engah. Lihat, energi spiritual dari seluruh aula berkumpul menuju peti mati itu. Saya yakin harta karun yang sebenarnya masih belum terlihat. Mendengar kata-katanya, mata yang lain bersinar dengan semangat baru. Memang benar, harta paling berharga akan ditempatkan paling dekat dengan tempat peristirahatan tuannya. Mungkinkah itu warisan dari Raja Iblis? Senjata ilahi yang tak tertandingi? Mungkin pil ilahi yang memberikan kenaikan langsung? Untuk sesaat, tenggorokan mereka menjadi kering, dan mata mereka berkobar karena nafsu. Tuan-tuan, izinkan saya untuk mengintai terlebih dahulu, kata Jang Tua, yang paling cepat mengambil tindakan. Dia membentuk segel tangan dan menghentakkan kakinya dengan kuat. Formasi naga hitam! Seketika, lebih dari selusin kabut hitam tebal berbentuk naga berputar keluar dari Jang Tua, berputar di sekelilingnya. Sesuai dengan reputasinya sebagai master formasi level semi-sage, dia bisa membuat formasi hanya dengan teriakan dan hentakan. Sial! Rubah tua ini berpikir untuk memonopoli semuanya bahkan sebelum kita membuka peti matinya. Pria parubaya itu berpikir dengan getir, meskipun dia tetap tenang. Jang Tua, membuka peti mati itu berbahaya. Kita harus menghadapi bahayanya bersama-sama, katanya sambil memimpin 4 pria lainnya maju. Pada saat itu, setiap orang secara naluriah menjaga jarak tertentu dari yang lain. Mereka semua adalah veteran berpengalaman. Ketika dihadapkan pada kesempatan yang begitu penting, janji kesetiaan dan kode moral sama saja dengan omong kosong. Dalam skenario seperti itu, orang-orang di sekitar merupakan ancaman yang lebih besar daripada penghalang atau formasi magis manapun di tempat ini. Tuan Jang, maukah Anda melakukan kehormatan dengan membuka peti mati? Pria paruh baya itu memberi isyarat dengan sopan.
Kalau begitu, aku akan membuang basa-basinya. Jang Tua, seorang pria yang sangat terampil dan berani, memusatkan kekuatan spiritual di tengah telapak tangannya dan memukul peti mati dengan tamparan yang kuat. Buka! Dengan perintahnya, selusin naga ki hitam meraung. Gedebuk! Tutup peti mati dengan mudah dibuka oleh kekuatan naga hitam. Kelima orang yang melihatnya dengan penuh semangat mengintip ke dalam, penasaran untuk melihat harta karun apa yang bisa menghasilkan pusaran kekuatan spiritual yang begitu besar. Sial! Seruan mereka terdengar hampir bersamaan, setiap orang terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Apa ini? Pria parubaya berpakaian bagus itu tercengang sekaligus ketakutan. Bab 3, tahap kekuatan supernatural begitu sengit. Peti mati itu tidak mengungkapkan harta karun, hanya mayat yang duduk dalam posisi bersila. Setelah 800 tahun, orang tidak akan menemukan apapun selain kerangka di dalam peti mati. Namun mayat ini tidak hanya menjadi sempurna, tetapi juga memancarkan aura vitalitas dan kekokohan. Pemandangan menakutkan ini benar-benar membuat kelima penonton ragu untuk melanjutkan. Apakah ini mayat atau orang hidup? Itu pasti mayat. Tapi pasti ada yang tidak beres. Jangan terlalu dipikirkan. Dia pasti sudah mati. Tapi aku pernah mendengar bahwa Yang Mulia Iblis Shenjun meninggal setelah umurnya habis, dan ini sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan. Pada akhirnya, Jang Tua yang berpengalamanlah yang menawarkan teori persuasif. Pastinya seseorang telah menyembunyikan harta karun tertinggi di dalam tubuh Yang Mulia Iblis, menggunakan energi spiritual dari alam ini untuk menjaga tubuhnya dari pembusukan selama 800 tahun. Dan mengenai penampilan mudanya, metode dari Yang Mulia Iblis berada di luar pemahaman kita, bukan? Semua orang mengangguk setuju. Tampaknya ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Pria parubaya dengan pakaian bagus segera menghunus belati, seringainya sinis. Jang Tua, serahkan pekerjaan kotor ini kepada kami. Saya sangat bersemangat untuk menemukan harta macam apa yang dapat mencegah tubuh membusuk selama 800 tahun. Dengan itu, pria parubaya itu bergerak untuk menggali mayat untuk diambil harta karunnya. Namun, saat belati itu siap untuk menyerang, sebuah suara mengejek bergema di seluruh aula. Berani mencuri dari rumah tuanmu? Benar-benar ingin mati. Suaranya dingin dan terpisah, namun membuat semua orang merinding. Karena suara itu berasal dari dalam peti mati. Dalam sekejap, kelima orang itu melompat mundur, menciptakan jarak antara mereka dan peti mati. Apakah Raja Iblis telah bangkit dari kematian? Gagasan seperti itu tidak masuk akal. Dunia tidak memiliki absurditas seperti itu. Apakah itu hanya ilusi? Sebuah boneka? Atau mungkin semangat yang masih tersisa? Segudang kemungkinan terlintas di benak mereka saat kekuatan spiritual mereka melonjak, siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Tetapi Shenjun, yang muncul dari peti mati, tidak memberikan waktu untuk merenung. Dia berdiri, mengamati sekelilingnya, dan dengan nada mengejek namun acuh tak acuh, berkata, "Sungguh keajaiban bahwa kamu berhasil mencapai sejauh ini dengan tingkat kekuatanmu. 2,5 suci dan 3 di tahap meditasi. Di antara murid-muridku, tidak ada kekurangan mekanik dan arei utama. Bagaimana mungkin kelompok lemah seperti ini bisa menembus pertahanan berlapis-lapis dan berhasil mencapai saya? Murid-muridku bahkan tidak bisa membangun makam tuanya dengan baik. Lain kali aku melihat mereka, aku akan memastikan bagian belakang mereka dikocok seluruhnya." Shenjun tidak menyadari fakta bahwa itu sama sekali bukan kesalahan murid-muridnya. Jelas sekali, dia telah memicu program perubahan nasib yang menentang surga, yang telah menyedot semua kekuatan spiritual dalam radius 100 mil. Tidak peduli seberapa cerdik mekanisme dan formasinya dirancang, tanpa kekuatan spiritual yang menggerakkannya, mereka akan dianggap tidak berguna dan hanya hiasan. Jika tidak, bahkan jika 100 jang bekerja keras di makam ini selama 1 abad,
mereka tidak akan maju satu langkah pun ke dalam kota. Siapa kamu, dan mengapa kamu berada di peti mati penguasa iblis? Tuntut pria paruh baya yang mengenakan pakaian mewah, menggenggam pedang 9 cincin, tatapannya tajam dan pantang menyerah. Siapa saya? Shen Jun mendengus. Kamu sudah menyebutkannya ini adalah peti mati Raja Iblis. Jadi, menurutmu aku ini siapa? Hah? Nak, jangan berlebihan dalam bertindak. Pria lain dari kelompok itu berseru dari kejauhan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penguasa iblis meninggal 800 tahun yang lalu. Katakan saja siapa kamu sebenarnya. Mengapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu bisa masuk? Dan di manakah harta tertinggi yang mengumpulkan kekuatan spiritual itu? Mengapa repot-repot berbicara dengannya? Ekspresi Jang Tua menjadi gelap. Perhatikan lebih dekat, anak ini hanyalah antek di tahap kekuatan supernatural. Kita bisa berburu harta karun tertinggi setelah kita menanganinya. Kelimanya bertukar pandang, diam, tetapi niat membunuh terlihat jelas di mata mereka. Meskipun kemunculan Shen Jun yang tiba-tiba sangat mengejutkan, siapa yang berani menodai makam Shen jika bukan penjahat kelas kakap? Terlepas dari monster atau hantu macam apa dia, mereka akan membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian mengajukan pertanyaan. Shen Jun memperhatikan perubahan ekspresi kelima pria itu, sangat menyadari pikiran membunuh mereka. Namun, pada saat ini, dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, Shen Jun justru sangat gembira. 800 tahun yang lalu, dia sama sekali tidak kompeten dalam berkultivasi. Meridiannya benar-benar tersumbat, bahkan mencegah sedikit pun energi spiritual memasuki tubuhnya. Meskipun ada bantuan sistem dan berlimpahnya material surgawi dan harta karun duniawi, dia hanya berhasil mencapai puncak alam berlian. Bahkan ketika umurnya menyusut, dia tidak membuat kemajuan lebih lanjut. Namun sekarang, setelah tenggelam dalam gelombang energi spiritual yang luar biasa, dia tidak hanya mencapai terobosan, tetapi seluruh sistem meridiannya mengalami perombakan yang signifikan. Dia tidak lagi harus memandang dengan iri bakat bawaan dari para pemula muda yang menjadi murid-muridnya itu. Hahaha! Suasana hati Shen Jun jadi sangat baik, setelah berhasil mewujudkan mimpinya selama 800 tahun. Nak, jika kamu mencari seseorang untuk disalahkan, salahkan nasib burukmu sendiri karena tidak melarikan diri lebih awal. Ejek pria paruh baya yang mengenakan brokat halus. Dia menerjang ke depan, menempuh jarak lebih dari 10 meter dalam satu langkah. Saat kata-katanya berakhir, pedang mematikannya sudah berada di tenggorokan Shen Jun. Bila 9 cincin itu berkilau dengan cahaya dingin, siap membelah Shen Jun menjadi 2. Pria parubaya itu adalah seorang ahli setengah petapa yang terkenal karena serangan mematikannya. Bagaimana mungkin seorang pemuda di tahap kekuatan supernatural bisa menahan serangan ganas seperti itu? Semua orang yang hadir, termasuk Jang Tua, yakin bahwa serangan ini akan berakibat fatal. Berdengung. Dengungan logam memenuhi seluruh aula. Tidak ada kepala yang berputar, tidak ada darah yang muncrat seperti air mancur. Pemuda itu hanya tersenyum tipis, tangan kanannya dengan tenang mengulurkan tangan. Hebatnya genggamannya. Kekuatan spiritual kuat yang terpancar dari pedang itu menghilang dalam genggamannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi pria parubaya itu benar-benar tidak percaya, seolah-olah dia melihat hantu di tengah hari. Dia tahu betul kekuatan serangannya sendiri. Bahkan Jang Tua, seorang setengah petapa, tidak akan berani menghadapi keunggulannya secara langsung. Namun, benda itu dengan mudah direbut oleh tangan kosong seorang pemuda yang berada di panggung kekuatan supernatural. Merasakan adanya masalah, pria parubaya berjubah mewah dengan cepat mencoba menarik pedangnya dan berusaha mundur. Telapak tangan pucat Shen Jun mencengkeram pedang itu seperti sebuah catok, pantang menyerah dan tak tergoyahkan tidak peduli seberapa keras pria parubaya itu berusaha melepaskannya. Sekarang kamu sadar kamu telah berbuat macam-macam dengan orang yang salah?
Shen Jun berkata sambil tertawa mencemooh. Atau apakah kesadaran itu datangnya agak terlambat? Boom! Kata-katanya diikuti dengan ledakan yang menggelegar. Darah menyembur dan tulang hancur. Tinju putih Shen Jun membuat lubang mengangat tepat di dada pria parubaya itu. Bisakah seorang setengah petapa benar-benar dikalahkan hanya dengan satu pukulan? Apakah ini benar-benar kekuatan seseorang di tahap awal kekuatan supernatural? 4 orang lainnya benar-benar terpana, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak merasakan darah berceceran di wajah mereka. Mungkinkah pemuda ini sebenarnya adalah Raja Iblis yang legendaris itu? Ayo kita serang dia bersama-sama! Zhang Tua berteriak. Bisakah seorang anak muda tahap kekuatan supernatural benar-benar bisa melawan kita berempat? Dia pasti memanfaatkan harta suci itu untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Jika kita bisa mengambil harta itu, dunia ini akan menjadi milik kita untuk diambil. Harus dikatakan, Zhang Tua, si anjing tua yang licik, tahu persis bagaimana menggugah hati orang. Hanya dalam beberapa kata, dia telah menyalakan api keserakahan yang berkobar pada orang lain. Memang benar, jika seorang pemuda tahap kekuatan supernatural dapat menggunakan harta karun tersebut dan menunjukkan kekuatan sebesar itu, bagaimana dengan kita? Bukankah kita akan menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia? Bab 4, Pavilion Misteri Surgawi. Setelah bergumul dengan hati nuraninya sejenak, keserakahan akhirnya menang. Sial! Aku akan melakukan semuanya! 4 orang ini bertukar pandangan penuh tekad dan mengatupkan rahang mereka. Dengan gerakan cepat, mereka mengacungkan harta magis yang mengikat kehidupan mereka. Menyerang! Perintah tetua Zhang, melepaskan hampir 100 sulur ki hitam yang meliuk-liuk dan melonjak ke depan, menderu saat mereka menerjang wajah Shen Jun. 3 lainnya tidak mau kalah. Mereka menyalurkan seluruh kekuatan spiritual mereka ke dalam benda pusaka mereka dan menyerang ke depan dengan sembrono. Keempatnya bukanlah individu biasa. Jika tidak, mereka tidak akan berani pergi ke makam Shen yang terkenal kejam ini untuk mencari harta karun. Serangan gabungan mereka memang merupakan pemandangan yang menakutkan. Bahkan seorang setengah petapa yang berspesialisasi dalam pertahanan mungkin perlu menghindari serangan terkoordinasi seperti itu. Tapi saat mereka melancarkan serangan, Shen Jun tertawa mencemooh, lalu dengan santainya duduk bersila. Kata Gen, kereta sungai bumi. Shen Jun mengucapkan 5 kata ini dengan otoritas tenang yang tidak menimbulkan perdebatan, memerintah ruang di sekelilingnya seperti seorang penguasa. Dan ruang itu mematuhi perintahnya tanpa pertanyaan. Hukum mengikuti kata-kata itu. Dalam sekejap, energi spiritual di dalam aula melonjak sekali lagi. 4 pilar batu meletus dari tanah halus, menghantam ke-4 penyerang tepat di dada. BOOM! 4 bunyi gedebuk terdengar hampir bersamaan. Serangan ganas, yang bahkan tidak bisa dihindari oleh seorang setengah petapa, dengan mudah dinetralkan hanya dengan 1 kalimat. Penatua Zhang merasakan ki dan darahnya bergolak tetapi berhasil berdiri dengan terhuyung. Pada titik ini, segala jejak keserakahan telah lenyap dari hatinya. Dia sadar mereka memang telah menabrak lempengan besi dan bukan sembarang lempengan, melainkan lempengan yang paling keras dan tak kenal ampun. Untuk dengan mudah mengirimkan setengah petapa dengan serangan biasa dan membongkar serangan terkoordinasi mereka dengan 1 kalimat. Kekuatan seperti itu melampaui impian terliar penatua Zhang. Apakah mereka telah bertemu dengan petapa agung? Atau mungkinkah bahwa dia memang Raja Iblis yang telah mati 800 tahun yang lalu? Terlepas dari kebenarannya, mereka jelas-jelas kalah. Lari! Itulah satu-satunya pemikiran yang terlintas di benak Zhang Tua. Namun, sebagai Master Array, kekuatan fisiknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kultivator lain pada level yang sama. Baru saja menerima pukulan telak, Zhang Tua mendapati dirinya tidak dapat menggerakkan kakinya, meskipun dia sangat ingin melarikan diri. Namun kelumpuhannya tidak berarti orang lain tidak bisa bergerak. Menyaksikan kekuatan Shen Jun yang tak terhentikan, salah satu rekan satu timnya,
yang benar-benar ketakutan, meninggalkan senjata ajaib yang mengikat nyawanya dan lari ke pintu keluar. Shen Jun, yang mengamati kepanikan itu, tidak mengejar. Sebaliknya, dia tertawa kecil dan mengucapkan dua kata. Li Huo. Suara mendesing. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, pelarian itu dilalap lapisan api ungu. Ahahaha. Jeritan mengerikan itu terhenti dalam waktu kurang dari 1 detik. Sebelum 3 orang lainnya dapat memproses apa yang telah terjadi, sosok yang melarikan diri itu telah menjadi tumpukan abu hitam. Zhang Tua tercengang. Sebagai seorang master formasi, dia sangat menyadari kengerian yang terjadi di hadapannya. Ini adalah perwujudan kekuatan sejati, di mana kata-kata menjadi kenyataan. Tuan, saya salah. Mohon maafkan saya. Zhang Tua gemetar. Sekarang, dia bahkan tidak punya nyali untuk lari. Dia berlutut, gemetar, dan mulai bersujud berulang kali, memohon belas kasihan Tuan Muda, memohon nyawanya. Aku akan pergi sekarang. Kamu, anggap saja aku sebagai angin yang lewat. Tolong, biarkan aku pergi. Melihat Zhang Tua merendahkan diri di tanah, 2 orang lainnya segera melakukan hal yang sama. Ketika hidup dipertaruhkan, kesombongan adalah hal yang sepele. Tuan, kami bodoh dan mengganggu Anda. Kami mohon ampun. Tepat sekali, Tuan. Saya hanya diseret oleh mereka. Itu bukan salah saya, Tuan. Apakah Tuan Muda di dalam makam itu adalah Raja Iblis legendaris dari 800 tahun yang lalu? Itu tidak relevan. Bagaimanapun, mereka tidak dalam posisi untuk memprovokasi makhluk seperti itu. Pada titik ini, berjalan keluar dari makam terkutuk ini hidup-hidup adalah suatu keberuntungan. Li Huo. Shen Jun tidak menunjukkan belas kasihan saat dia mengucapkan mantra mematikan lainnya. Suara mendesing. 2 semburan api ungu lagi meletus, memakan 2 sisanya bahkan sebelum mereka sempat menjerit, tidak meninggalkan apapun selain abu di belakang mereka. Zhang Tua benar-benar ketakutan, membeku di tempatnya, bahkan lupa memohon nyawanya. Shen Jun muncul dari peti mati dewa dan perlahan mendekati Zhang Tua, menatapnya dengan jijik. Tahukah kamu di mana orang yang membangun makam ini sekarang? Tuan, makam Shen telah berdiri selama 800 tahun. Tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya, apalagi di mana pembuatnya bisa ditemukan sekarang. Zhang Tua hampir menangis. Dia baru saja melihat secercah harapan untuk bertahan hidup, hanya untuk dihadapkan pada pertanyaan yang tampaknya mustahil untuk dijawab. Apakah begitu? Ekspresi Shen Jun tetap dingin. Kalau begitu, tidak ada gunanya membiarkanmu hidup. Dia mengangkat tangannya sekali lagi. Tuan, mohon tunggu. Tunggu. Zhang Tua berkata dengan panik. Saya mungkin tidak tahu, tapi saya kenal orang-orang dari Pavilion Misteri Surgawi. Jaringan mereka mencakup seluruh negara bagian tengah, mengklaim kemahatauan. Jika kamu mengampuni nyawaku, aku hanya perlu menghubungi mereka. Aku yakin aku bisa menggali beberapa petunjuk untukmu. Shen Jun terdiam, sedikit intrik muncul di matanya. Ulangi lagi. Apa nama organisasi yang kamu sebutkan? Pavilion Misteri Surgawi. Ya, tuanku, Pavilion Misteri Surgawi. Kata Zhang Tua, wajahnya berkerut karena kepatuhan saat dia mati-matian berusaha mengambil hati Shen Jun. Ini adalah organisasi yang penuh teka-teki, diselimuti kerahasiaan. Didirikan oleh sosok misterius 500 tahun yang lalu, jangkauan dan kekuatan mereka sangat luas. Dengan harga yang pantas, mereka bisa mengungkap apa saja. Saya bersedia menjadi pengintai Anda untuk mencari informasi yang Anda butuhkan. Jika kamu meragukanku, aku bisa bersumpah darah sekarang. Jika aku mengkhianati kepercayaanmu, aku akan mati, meridianku terputus. Sumpah darah adalah janji yang menakutkan di kalangan para penggarap yang membutuhkan sebagian dari jiwa seseorang sebagai jaminan. Perjanjian itu sangat mengikat,
dan Jang Tua siap mengambil tindakan ekstrem untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Dipahami? Shen Jun terkekeh. Ini nasihat untukmu. Tolong, tuanku, silakan. Kata Jang Tua, wajahnya bersinar dengan secercah harapan saat dia dengan penuh semangat membungkuk sambil menyeringai menjilat. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian. Di kehidupanmu selanjutnya, jika kamu melihatku, pastikan untuk berjalan ke arah lain. Kata Shen Jun sambil menyeringai, lalu mengeluarkan perintah lain ke dalam kehampaan. Hancurkan. Boom! Palu kolosal yang tak terlihat turun dari langit, membuat Jang Tua menjadi berlumuran darah. Pavilion misteri surgawi? Shen Jun merenung keras. Sepertinya ini hasil karya si Tua Delapan. Saya perlu memeriksanya. Zhu Tianji adalah murid ke-8 Shen Jun. Shen Jun menemukannya terkubur di antara mayat orang tuanya, saudara kandung, kerabat, dan teman terdekatnya. Selama 3 hari 3 malam penuh. Pada saat itu, Shen Jun kagum dengan kegigihan anak laki-laki itu. Setelah 7 hari 7 malam dirawat dengan cermat, pemuda tabah dengan wajah poker abadi itu akhirnya mengucapkan kata-kata pertamanya. Tuan, apakah Anda tahu cara membunuh? Saya ingin belajar cara membunuh. Bab 5, Persekutuan Susunan Langit. Di antara banyak murid Shen Jun, Zhu Tianji jelas bukan yang paling berbakat. Tapi tidak diragukan lagi dia adalah orang yang paling kejam. Kapanpun dia menyerang, itu dilakukan dengan niat mematikan, selalu merenggut nyawa. Jalan yang diberikan kepadanya oleh sistem juga merupakan jalan yang paling berlumuran darah jalan pembunuhan. Shen Jun teringat bagaimana Zhu Tianji muda, seperti anak-anak lainnya, tak henti-hentinya meminta cerita. Namun, tidak seperti rekan-rekannya, dia memiliki ketertarikan yang aneh terhadap kisah-kisah tentang penjaga seragam bordir, agen rahasia, mata-mata, dan pembunuh. Shen Jun memberi kesan pada Zhu Tianji bahwa bagi seorang mata-mata atau seorang pembunuh, kunci kesuksesan bukanlah seni penyembunyian, cara membunuh, atau bahkan kehebatan diri sendiri. Itu adalah kecerdasan. Menjadi sebuah teka-teki bagi musuhmu, sementara mereka sudah mengetahuinya sepenuhnya itulah keuntungannya. Dengan pengetahuan seperti itu, bahkan seorang balita pun bisa mengalahkan seorang kultivator yang tangguh. Shen Jun tidak menyangka bahwa Zhu Tianji akan mencamkan kata-katanya dan, setelah kematiannya, membangun kekuatan yang begitu hebat, yang mencakup keseluruhan negara bagian pusat tanah yang beberapa kali lebih besar dari bumi itu sendiri. Merenungkan tekad Pak Delapan yang tiada henti, Shen Jun merasakan sedikit simpati. Tanpa bimbingannya selama ini, muridnya pasti mengalami banyak kesulitan. Sambil menghela nafas pelan, Shen Jun memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia membuat 2 mantra, dan aula besar bergetar. Mayat, abu hitam, noda darah, dan bahkan 4 pilar batu lenyap tanpa bekas, mengembalikan aula ke kondisi aslinya. Shen Jun berjalan dengan percaya diri menuju pintu keluar. Gelombang ki spiritual baru-baru ini telah menyebabkan perubahan luar biasa pada tubuhnya. Sekarang, bakatnya bahkan menyaingi murid terkuatnya sebuah pemikiran yang tidak terbayangkan 800 tahun sebelumnya. Secara bersamaan, dia menerima misi pertamanya pasca kebangkitan, untuk menemukan mantan muridnya, dengan janji hadiah besar dari sistem untuk setiap murid yang ditemukan. Semangat Shen Jun melonjak. Di kehidupan masa lalunya, dia telah mencurahkan hati dan jiwanya untuk merawat murid-muridnya. Sekarang, waktunya telah tiba untuk panennya yang melimpah. Murid-muridku, bersiaplah untuk kembalinya tuanmu. Tujuan Shen Jun sangat jelas. Tugas pertamanya adalah menemukan pavilion misteri surgawi dan tuannya, Zhu Tianji. Dengan pavilion misteri surgawi di bawah kendalinya, dia akan memiliki akses ke jaringan intelijen seluruh negara bagian pusat aset penting dalam pencariannya akan seorang murid. Saat dia dengan mudah melewati formasi yang membatasi dan melangkah keluar dari makam Shen. Jauh dari sana, di gedung tinggi milik Guild Master Array,
seorang pria muda yang mengenakan brokat melompat berdiri. Seketika, loteng itu diliputi oleh niat membunuh yang nyata, dan suhunya turun drastis hingga mencapai titik beku. Ledakan emosi pemuda berbaju brokat ini saja sudah cukup untuk mengubah lingkungan alam, mengisyaratkan kekuatannya yang luar biasa. Dua pejabat senior, di tengah pengarahan rutinnya, begitu terkejut hingga mereka langsung berlutut, terlalu takut bahkan untuk bernapas dengan keras. Presiden persekutuan terkenal karena sikapnya yang tidak bisa diubah. Siapa di dalam guild yang pernah menyaksikan kemarahan tak terkendali darinya? Apa yang mungkin menyebabkan pergolakan seperti itu? Beritahu Wang Jingyu segera, dan suruh dia segera melapor padaku. Perintah pemuda itu, wajahnya tertutup es, suaranya dingin. Beritahu dia bahwa ada masalah di kampung halaman. Segera, Tuan. Seorang pejabat senior bergegas mengirimkan pesan itu, pikirannya terguncang karena terkejut. Apa yang begitu mendesak hingga memaksa pemimpin guild memanggil pria itu? Wang Jingyu adalah arsitek terkemuka di negara bagian pusat, seorang tokoh legendaris yang dihormati sebagai dewa pengrajin. Namun, meski mereka heran dan penasaran, tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Kewenangan presiden sudah tertanam kuat di hati semua orang. Panggil semua anggota Sky Array. Perintah pemuda berjubah brokat selanjutnya. Suruh mereka membawa semua yang mereka perlukan untuk menjaga rumah dan bersiap berangkat kapan saja. Ya, Pak. Pejabat tinggi lainnya mengambil alih komando dan berangkat. Susunan langit. Itu mewakili puncak kekuatan tempur Persatuan Master Formasi Array, sebuah kekuatan yang mendapat rasa hormat di seluruh negara bagian tengah. Bahkan yang paling kecil di antara mereka, jika ditempatkan di luar, akan dicari-cari oleh keluarga, sekta, dan tempat suci. Sepertinya belum pernah ada kejadian yang memerlukan mobilisasi penuh dari Sky Array sampai sekarang. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apakah ada iblis yang tak tertandingi muncul dari bayang-bayang? Begitu pemuda dengan pakaian berhias itu sendirian di dalam kamar, dia menatap keluar jendela dengan sikap dingin. Matanya tertuju ke arah makam Shen. Aku ingin tahu siapa yang berani menodai tempat peristirahatan tuanku. Katanya, suaranya dipenuhi tekad yang mengerikan. Aku bersumpah, aku akan menggantung jenazah pelakunya di jendela ini selama seminggu penuh, memberikan contoh bagi semua orang untuk melihat bahwa ada tempat suci yang tidak boleh dimasuki tanpa izin. Bahkan pemikiran sekilas pun tidak akan terlintas dalam pikiran mereka, atau itu adalah kematian. Ucapnya lembut. Ekspresinya melembut saat disebutkan. Yakinlah, aku, Ouyang Fa, pasti akan menemukan formasi surgawi kuno yang legendaris itu dan menghidupkanmu kembali. Tunggu saja aku. Kota Yunlan adalah kota terdekat dengan makam Shen. Setelah pemberdayaannya baru-baru ini, kemampuan Shen Jun meningkat, memungkinkan dia mencapai kota dalam waktu kurang dari sehari. Masalah menemukan murid bisa menunggu. Untuk saat ini, prioritasnya adalah menikmati makanan mewah. Saat ini berada di panggung kekuatan supernatural, dia belum menguasai seni berpantang makanan. Setelah 800 tahun tanpa makan, dia merasa lapar dan ingin berpesta. Syukurlah, Penatua Jang memiliki sisa uang yang utuh, bukan kekayaan, tetapi tentu saja cukup untuk memuaskan rasa laparnya. Saat memasuki kota, Shen Jun mendekati seorang penjaga gemuk, memberinya koin emas sambil tersenyum ramah. Saudaraku, aku butuh saran. Di mana aku bisa menemukan makanan terbaik di kota Yunlan? Penjaga itu, sambil menyeringai ketika menerima koin emas itu, menjawab. Anda telah datang ke orang yang tepat. Saya sudah menjadi penduduk lokal di sini sejak kecil dan sudah makan di setiap tempat usaha. Jika Anda mencari sesuatu yang terjangkau namun lezat, pergilah ke sisi timur kota untuk menikmati mie percikan minyak floas dan shandong. Untuk hidangan kelas menengah yang masih murah, cobalah Golden Arts atau Pioneer Visitor di selatan kota. Roti pipi ayam goreng dan tomat mereka tiada duanya. Dan jika kamu merasa bersemangat dan menginginkan pengalaman bersantap mewah,
pusat kota menawarkan prasmanan makanan laut dan The Vine Cold Steakhouse. Tempat itu, hei, ku dengar kamu bahkan dapat menikmati binatang iblis yang paling langka. Shen Jun benar-benar dibuat bingung dengan rentetan nama yang terasa familiar sekaligus asing. Apa? Lengkungan emas, steak ilahi? Apa-apaan itu tadi? Jika bukan karena kayanya energi spiritual yang mengelilinginya, dia mungkin percaya bahwa dia entah bagaimana telah kembali ke bumi. Namun, Shen Jun dengan cepat mengumpulkan akalnya. Hei, saudaraku! Kata Shen Jun sambil mengeluarkan koin emas lain dan menyerahkannya. Suaranya penuh dengan intrik. Toko-toko yang baru saja kamu sebutkan, apakah semuanya milik pemilik yang sama? Bab 6, Kubis rebus di dunia fantasi. Penjaga gerbang bertubuh gemuk itu mengangkat alisnya.